Hari ini kita mau seru-seruan bareng ya. Pasti kalian semua sudah siap. Oke adik-adik, kita buka ibadah kita di dalam doa. Ayo, kita mau sama-sama doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, Tuhan menolong sepanjang ibadah kami. Tolong kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan masuk dalam hati kami dan kami bisa memahami, kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yeay, siapkan hatimu ya, kita mau memuji Tuhan. Oke. Adik-adik, kita memuji Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, dimanapun kita berada. Ayo semangat nyanyinya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, memuji Tuhannya dengan semangat ya. Ikuti gerakannya. Oke, kita nyanyi lagi ya. Daki, daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, dahsyat deh. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, dahsyat deh. Di kiri kau ada, dahsyat deh. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Yeay. Shalom teman-teman, siapa yang percaya kalau Tuhan adalah gembala kita? Dia adalah gembala yang sangat baik. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Simak baik-baik ya. Halo adik-adik. Halo. Selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Kali ini Tante masih bersama-sama dengan Andrew dan Brandon. Dan minggu ini dan beberapa minggu ke depan Tante akan cerita bersambung. Jadi jangan sampai ada adik-adik yang absen ya. Semua harus selalu standby mengikuti acara sekolah minggu di udara. Dan hari ini Tante akan cerita tentang si gembala domba. Nah, judul cerita ini keren ya. Tapi bagi adik-adik yang tinggal di kota besar, mungkin berpikir bagaimana ya gambaran tentang seorang gembala domba. Jadi melalui cerita hari ini Tante akan menceritakan tentang gembala domba yang baik. Nah, sebetulnya ada 2 jenis gembala. Apa saja itu, Mak? Ya, yang pertama gembala upahan. Kalau gembala upahan, dia tidak punya domba, dia menggembalakan domba orang lain. Jadi dia diberi upah, dia diberi gaji. Biasanya gembala upahan tidak begitu sayang kepada domba-domba. Dia agak cuek ya, tidak mengasihi domba-dombanya karena domba-domba itu bukan miliknya. Jadi dia agak kasar terhadap domba-domba yang ia gembalakan. Jenis gembala yang kedua adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, dia menggembalakan domba-domba miliknya sendiri. Jadi dia sayang kepada domba-dombanya dan domba-dombanya juga mengenal gembalanya. Jadi hari ini Tante akan cerita tentang Daud, si gembala domba yang baik.
Nah, Daud yang akan tante ceritakan hari ini adalah anak bungsu. Bapaknya bernama Isai, sedangkan Daud adalah anak yang kedelapan. Wah, banyak sekali anak-anak Isai. Iya, jadi mereka banyak sekali. Dan walaupun Daud anak bungsu, ayahnya meminta Daud untuk menggembalakan domba-dombanya. Kenapa Daud yang harus menggembalakan domba-dombanya? Kan dia memiliki banyak kakak-kakak. Iya, betul. Tapi kakak-kakaknya bergabung dengan tentara yang dipimpin oleh Raja Saul. Siapa sebenarnya Raja Saul, Mak? Raja Saul adalah raja yang pertama dari bangsa Israel. Selama Raja Saul memerintah, seringkali terjadi peperangan antara orang Israel melawan musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang Filistin. Jadi kakak-kakak Saul bergabung dengan tentara Raja Saul untuk berperang melawan orang Filistin. Walaupun Daud anak bungsu, Daud nggak manja loh. Waktu papanya menyuruhnya untuk menggembalakan domba-domba milik ayahnya, Daud dengan senang hati melakukannya. Kadang-kadang Daud juga harus nginap di padang bersama domba-dombanya beberapa hari. Jadi Daud nggak bisa bermain dengan teman-temannya ya? Nah, benar. Karena dia sibuk sekali. Betul sekali. Setiap hari Daud harus membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Karena makanan dari domba adalah rumput yang hijau. Setelah domba-dombanya makan rumput yang hijau, Daud harus membawa domba-dombanya ke air yang tenang agar mereka bisa minum dengan puas. Kemudian Daud selalu memimpin domba-dombanya dengan penuh kasih sayang. Dan domba-dombanya punya nama loh. Emangnya Daud punya berapa domba, Mak? Banyak. Tapi walaupun banyak, Daud kenal masing-masing domba dengan namanya. Nah, jadi domba-domba itu juga kenal suara Daud sebagai gembalanya. Kadang-kadang sementara domba-dombanya makan rumput di padang yang hijau, ada binatang buas yang mau datang menerkam anak domba seperti beruang dan singa. Kadang-kadang beruang atau singa itu bisa menerkam anak domba. Lalu apa yang dilakukan Daud? Daud kejar binatang buas itu dan Daud berkelahi dengan binatang buas itu. Dan Daud merampas kembali anak domba dari mulut singa atau beruang. Daud hebat banget ya. Daud gak pernah takut. Mengapa Daud bisa seberani itu? Ya, karena Daud percaya kepada Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara Daud, sehingga Daud tidak takut. Ternyata gembala juga punya senjata loh. Pasti gembala punya senjata pistol atau pedang. Pistol atau pedang? Ternyata enggak. Gembala punya 3 jenis senjata. Mau tahu senjata apa saja yang dimiliki oleh gembala? Mau. Yang pertama, senjatanya adalah gada. Nah, kalau adik-adik belum tahu bagaimana bentuk gada, nanti bisa lihat di gambar ya. Gada itu seperti pemukul. Jadi gada ini digunakan untuk memukul binatang buas yang coba menerkam domba-dombanya. Senjata yang berikutnya adalah tongkat. Tongkat yang ujungnya bisa bengkok begitu. Apa gunanya tongkat yang ujungnya bengkok begitu? Supaya gembala bisa menarik domba-domba yang jatuh ke dalam kolam atau sumur atau yang tersangkut di belukar duri. Dengan tongkat yang ujungnya bengkok itu, gembala bisa menariknya keluar.
Senjata yang ketiga adalah katapel. Nah, adik-adik juga bisa melihat gambar katapel. Umbannya adalah batu kerikil yang bulat sedang. Dan dengan katapel, gembala bisa mengkatapel binatang buas yang coba datang menerkam domba-dombanya. Apakah gada, tongkat, dan katapel bisa melindungi gembala dan domba-dombanya, Mak? Ternyata senjata-senjata ini walaupun sederhana, tetapi kalau senjata-senjata ini berada di tangan seorang gembala yang baik, maka senjata-senjata ini dapat menjadi pelindung, bahkan bisa dipakai untuk memukul dan membunuh binatang-binatang buas yang coba datang mengganggu domba-dombanya. Selain itu, Daud juga pandai sekali bermain alat musik yang bernama kecapi. Hah? Kecapi? Ya. Bagaimana bentuknya? Nah, adik-adik bisa lihat juga bentuknya nanti di gambar ya. Itu kecapi mirip seperti harpa. Kalau harpa kan gede, gak bisa diangkat, dibawa-bawa kemana-mana, sulit. Kalau kecapi lebih kecil, harpa mini. Jadi waktu domba-dombanya sedang tidur, beristirahat, Daud mengeluarkan kecapinya dan dia memainkan kecapinya sambil memuji Tuhan. Jadi yang dimainkan oleh Daud dengan kecapinya adalah lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Waktu Daud main kecapi, domba-dombanya tertidur deh. Pasti. Karena bunyi musik kecapi itu sangat lembut. Jadi kalau itu dimainkan oleh orang yang tepat, maka suara kecapi itu akan membuat yang mendengarkannya menjadi terhibur, menjadi tenang, dan mungkin ngantuk seperti domba-domba yang tertidur ya. Daud juga pandai mengarang lagu-lagu pujian. Cukup banyak lagu pujian yang sudah dikarang oleh Daud. Wah, hebat sekali ya Daud. Benar sekali. Walaupun Daud anak bungsu dan usianya masih sangat muda, tapi Daud memiliki hati yang taat kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan. Kira-kira ada domba yang tidak taat gak kepada Daud? Pasti ada domba yang nakal ya, yang tidak taat. Pasti di antara begitu banyak domba-domba yang digembalakan Daud, ada yang nakal, ada yang mau pergi jalan sendiri, keluar dari rombongan domba-domba. Akhirnya dia tersesat, itu domba yang nakal itu tersesat, dibelukar duri. Jadi Daud sebagai gembala harus meninggalkan domba-dombanya yang lain di dalam kandang, dan Daud harus pergi mencari domba yang nakal itu sampai ketemu dan membawa kembali pulang domba-dombanya kepada teman-temannya dan masuk ke dalam kandang supaya terlindung, selamat kalau dia ada dalam pengawasan seorang gembala. Nah, demikianlah pekerjaan seorang gembala domba yang dikerjakan oleh Daud. Dan Daud sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Jadi Daud adalah gembala yang baik ya, Mak? Iya, betul sekali. Daud adalah gembala yang baik. Jadi pelajaran kita hari ini, adik-adik memang bukan seorang gembala yang menggembalakan domba, tetapi adik-adik juga punya tugas dan tanggung jawab ya. Brandon juga punya tugas dan tanggung jawab dari sekolah yang harus dikerjakan. Iya. Punya, Mak, banyak tugasnya. Wow, banyak tugasnya. Apakah yang harus Brandon lakukan dengan tugas-tugas itu? Apakah Brandon cuek aja atau menunda-nunda untuk mengerjakannya? Harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik dong, Mak. Kan tanggung jawab. Hehehe. Oh iya. Jadi Brandon mau bertanggung jawab seperti Daud ya, yang bertanggung jawab. Good job.
Kalau tugas yang diberikan untuk kita kerjakan, kita harus kerjakan dan selesaikan dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud mengerjakan pekerjaannya sebagai gembala yang baik. Jadi adik-adik juga harus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau ada tugas yang diberikan kepada adik-adik, adik-adik harus kerjakan dengan baik. Siap. Iya. Dan satu hal yang penting lagi, mau tahu nggak? Kepo nggak? Apa Mak kepo nih? Daud sebagai gembala domba menggambarkan Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Siapa domba-domba yang digembalakan Tuhan Yesus? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Domba-domba yang digembalakan Tuhan Yesus adalah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Apa maksudnya ya kalau Tante katakan Yesus adalah gembala yang baik? Karena kalau kita sebagai manusia yang sudah berdosa pasti harus dihukum karena kita sudah berdosa. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menjadi juru selamat bagi kita. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Setelah itu kita menjadi domba-domba dari gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan selalu menjaga, melindungi kita dari serangan-serangan iblis yang coba mengganggu kita. Waktu kita berada di saat-saat yang sulit seperti ini, seperti pandemi virus corona, maka Tuhan akan melindungi kita dan menyertai kita dengan gada dan tongkatnya yang membuat kita terhibur. Nah, demikianlah cerita hari ini tentang si gembala yang baik, yaitu Daud, yang menggambarkan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan ayat hafalan untuk hari ini terdapat di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekarang kita ulangi lagi sekali ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekarang coba Brandon, bisa hafal ayat hafalannya? Bisa. Mm-mm. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Good, very good ya. Nah, adik-adik tahu Mazmur pasal 23 ini dikarang oleh Daud. Jadi Daud mengarang atau menulis Mazmur pasal 23 berdasarkan pengalamannya sebagai seorang gembala yang baik. Nah, karena minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan Juli, jadi kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada dua teman kita yang berulang tahun di bulan Juli. Yang pertama, selamat ulang tahun Syafira. Dan yang kedua, selamat ulang tahun Jesse. God bless you. Now, sekarang kita akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara. Kita akan berdoa dan Tante akan berdoa untuk mereka yang berulang tahun di bulan Juli. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin acara sekolah minggu di udara dan kami sudah dengar tentang seorang yang digambarkan sebagai gembala yang baik, yaitu Daud yang bertanggung jawab dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh ayahnya kepadanya.
Tuhan tolong kami sebagai anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh papa mama atau tugas yang diberikan dari sekolah, agar kami juga mau mengerjakannya dengan baik sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik, yang akan menyertai, menolong, memelihara kami, khususnya di saat-saat kami sedang mengalami pandemi dari virus corona ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau menjagai kami dengan penjagaan-Mu yang indah, sehingga kami akan tetap terpelihara dalam naungan kasih sayang-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli, kepada Syafera dan Jesse. Tuhan, Engkau tolong mereka berdua yang berulang tahun di bulan Juli. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, jagalah kehidupan mereka sehingga mereka tetap kuat dan sehat. Dan berkatilah dengan berkat-berkat-Mu yang indah yang Tuhan sudah sediakan secara khusus bagi mereka. Berkatilah juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau selalu menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik? Keren kan firman Tuhannya? Pasti adik-adik semua diberkati. Kavita diberkati dengan luar biasa. Nah adik-adik, jangan lupa dilakukan ya kebenaran firman Tuhannya setiap hari di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, aktivitas untuk minggu ini, adik-adik simak video berikut ini. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan membuat kegiatan tentang si gembala domba. Siapakah dia? Nah, kalau adik-adik belum tahu jawabannya, adik-adik nonton lagi ya di acara Sekolah Minggu di Udara. Ini tentang si gembala yang baik. Sekarang adik-adik siapkan alat-alatnya dan mari kita kerjakan kegiatan kita hari ini. Selamat mengerjakan. Jangan lupa adik-adik kerjakan ya. Kerjakan dengan baik aktivitasnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang adik-adik bisa lakukan. Nah adik-adik, Kavita juga mau mengucapkan happy birthday untuk teman-teman yang merayakan ulang tahun pada bulan Juli ini. Happy birthday to Via, happy birthday to Jason. Wish you all the best. God bless you. Nah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik selalu ikuti ibadah sekolah minggu di udara ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi ya. Terus ikuti sekolah minggu di udara. Oke adik-adik, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.